Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengguna rapot untuk MTS, khususnya rapot yang saya buat yaitu rapot Kopel. Semoga Bapak Ibu sekalian sehat semua, terbebas dari hal-hal yang buruk dan sekaligus terhindar dari wabah COVID ini, sehingga bisa melakukan aktivitas dengan sebaik-baiknya dan kita bersama menjadikan aplikasi ini amal jariah untuk kita semua untuk melaporkan hasil evaluasi dari pendidikan yang telah dilakukan di madrasah kita. Kita akan bahas tuntas tentang aplikasi rapor MTS, ya. Rapor MTS yang memakai kopi dan tempel yang saya dedikasikan untuk madrasah, sehingga menjadikan kemudahan kebermanfaatan untuk pendidikan di madrasah kita semua. Bapak Ibu sekalian, kita akan bahas tentang raport ini ya. Mungkin sebaiknya ditemani dengan secangkir kopi sehingga lebih asik lah kalau kita belajar tentang aplikasi raport ini. Yang pertama kita lakukan untuk raport ini adalah kita mengisi nama madrasah. Di sini saya tuliskan MTS percobaan. Kemudian alamatnya Jalan Kalimalang, Indonesia. MTS percobaan ini nanti ngelink ke nama sekolah di bawah ini ya. Kemudian alamatnya juga akan ngelink ke bawah. Di sini alamat sekolah. Jadi kalau kita ngisi di atas, maka yang bawah otomatis terisi. Wali kelas kita isi, namanya siapa, NIP-nya, kelasnya, ya, paralelnya bisa dipilih di sini, kelas A, B, C dan selanjutnya. Kemudian rapot ini adalah rapot yang langsung untuk 1 tahun. Jadi nanti ada 2 masukan input, nilai untuk semester ganjil dan juga input untuk nilai semester genap. Sehingga penghitungan kenaikan kelas itu nanti berdasarkan nilai dari semester ganjil dan semester genap. Baik, terus kita lanjutkan. Selanjutnya yang kita lengkapi dari aplikasi rapot ini adalah input data siswa. Kita isi nama siswanya ya, lengkap. Karena nanti kalau ini aplikasi digunakan untuk kelas 7, maka identitas ini akan tercetak di halaman cetak raport halaman depan. Nah, ini akan muncul ya. Itu adalah identitas dari input data siswa ini. Nah, selanjutnya yang perlu kita isi lagi adalah jenis ekstra. Jenis ekstra ini bisa kita ketik langsung ya. Langsung sesuai dengan kode yang ditetapkan oleh madrasah. Jadi kalau madrasahnya misalnya nomor 6 ini ditetapkan sebagai ekstra jurnalistik misalnya. Nah, selanjutnya bisa dilengkapi sampai di bawah. Di sini tersedia 30 ya, lumayan. Kalau memang madrasahnya sampai 30 bisa diisi semuanya. Kemudian yang perlu kita lanjutkan adalah pada saat ini kita mengerjakan raport semester ganjil. Caranya kita klik input nilai semester ganjil. Contoh di sini Al-Quran hadis mau kita masukkan, kita tinggal buka daftar nilai ya. Contoh daftar nilai di sini. Kita klik setor untuk raport semester. Ya, contoh saja ini ya. Kita klik copy. Kemudian kita ke master raport, tempel. Nah, begitu sederhana dan begitu cepat. Jadi kalau Bapak Ibu
guru semuanya mengumpulkan ke wali kelas file-filenya dengan identitas di depannya sudah jelas, maka kita bisa memasukkan nilai-nilai tersebut. Nah, kemudian kita memasukkan ini isian data rapor. Contoh nama instansi Kementerian Agama Kabupaten Pasuruan misalnya ya, biar menjadi identitas. Nama sekolah sudah link dari depan, terus nama kepala, terus tanggal rapor, dan lain sebagainya kita isi lengkap. Kemudian selanjutnya kita isi kompetensi spiritual dan sosial. Nah, ini perlu saya jelaskan. Biasanya mungkin yang pernah menggunakan aplikasi saya yang tahun 2017 atau sebelumnya, itu deskripsi untuk kompetensi spiritual itu dimasukkan ke dalam mapel akidah akhlak. Kemudian untuk sosial dimasukkan di PPKN. Untuk rapor terbaru ini kita memasukkannya langsung dari aplikasi rapor. Nah, untuk pengisiannya perlu diperjelas di sini, gunakan huruf terdepan itu huruf kecil. Seperti contoh ini, memahami keistimewaan Al-Quran, hukum bacaan mat, menganalisis isi kandungan. Nah, di sini ada huruf besar, ini nanti bisa diganti dengan huruf kecil. Kenapa kok harus huruf kecil? Karena ini nanti tempatnya adalah di tengah-tengah kalimat. Ya, di tengah-tengah kalimat. Kalau di tengah-tengah kalimat, berarti hurufnya huruf kecil. Nah, kemudian kompetensi sosial, mematuhi tata tertib, ya, ini ya, mematuhi tata tertib dan seterusnya. Ini nanti akan muncul di rapor. Nah, deskripsi ini. Nah, kita cek apakah muncul di rapor atau tidak. Kita cetak rapor ganjil misalnya, yang 1 KKM. Nah, kita lihat ternyata masih belum muncul. Nah, kenapa kok belum muncul? Kita cek Bapak Ibu sekalian, nilainya sudah masuk apa belum? Oh, ternyata di sini kita lihat bahasa daerah belum masuk. Di aplikasi rapor MTS, ini itu deskripsi spiritual dan deskripsi untuk sosial baru muncul kalau semua nilai sikapnya itu sudah dimasukkan. Kalau di sini misalnya bahasa daerah, ya bahasa daerah masih belum masuk, maka di sini nggak akan pernah muncul di sini. Nah, kalau misalnya di lembaga kita nggak ada bahasa daerah, ya, bahasa daerah nggak usah, karena di situ nggak diajarkan di bahasa daerah. Nah, tapi ini kan nilai harus masuk, nilai sikapnya. Maka kita bisa mengambil nilai sikap itu dari daftar nilai yang masih kosong. Ya. Contoh di sini di setoran raport ini saya lihat, ini kan nilai pengetahuannya kosong, keterampilannya kosong, tapi nilai spiritual sudah ada, sosial sudah ada. Kenapa? Secara default, secara paten ya, ini sudah saya sampaikan bahwa di input nilai ini, sikap sosial dan spiritual, nilai sudah saya isi. Ya. Jadi kalau misalnya nilai siswanya mau dikasih 4, dirubah silahkan. Sesuai dengan penilaian Bapak Ibu terkait dengan sikap anak. Nah, untuk itu kita coba ya, kita store tanpa ada nilai pengetahuan dan keterampilan. Kita store, rapor, kita copy, kita masukkan ke rapor. Ya. Tadi yang tidak ada adalah bahasa daerah. Ya, kita tempel. Nah, di sini kosong ya, pengetahuan dan keterampilannya. Tapi nanti ini akan mempengaruhi adanya atau munculnya deskripsi karena nilai sikapnya sudah masuk. Nah, kita cek cetak rapor ganjil, nah, sudah muncul. Lalu kalau bahasa daerah tidak saya perlukan, bagaimana? Karena di sana nggak ada, atau di tempat madrasah kita nggak ada bahasa daerah. Nah, kita bisa sembunyikan. Nah,
ini karena urutannya 1, 2, 3, 4, kita ganti dengan angka 4. Dan tambahan juga nggak diperlukan. Ya, kita bisa hide. Termasuk yang di bawah ini bisa di hide juga. Silahkan nanti dicoba Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ulangi lagi, seandainya kalau di situ tadi tertulis bahasa daerah, tapi di sana saya memakai, ini di wilayah saya adalah bahasa Madura ya, kita ketik bahasa Madura. Ini bisa diganti. Jadi raport ini fleksibel untuk isian di kelompok B, terutama monolog dan tambahannya ya. Nah, baik Bapak Ibu, sebelum kita cetak raport, maka kita harus memastikan dulu bahwa semua datanya sudah kita isi, termasuk input data prestasi siswa. Nah, data prestasi siswa di sini ya, kita lihat ya. Nah, ini ada ketidakhadiran diisi seksi 2, 3, 4 misalnya. Kemudian catatan wali kelas kita buat sama, belajar lebih giat lagi dan terus semangat untuk meraih prestasi. Kita copy ke bawah ya. Kemudian prestasinya juara 1 bola voli dan seterusnya. Kemudian ekstra. Dari mana ekstra? Nah, ekstra ini di sini berupa rumus ya. Jadi untuk pengisian ekstra adalah di input nilai ekstra. Contoh di sini kodenya adalah 1, nilainya A, deskripsinya apa? Silahkan dituliskan di sini. Nah, kita lihat untuk raportnya setelah diisi semua, maka cetak rapor ganjil akan seperti ini. Ya, tadi kita isi siswa nomor 1 sepak bola voli kode 1 ya, rajin berlatih, sepatu roda rajin berlatih ya, pramuka juga rajin berlatih karena tadi saya buat sama. Juara 1 bola voli tingkat kabupaten, juara 1 KIT tingkat nasional, juara 2 catur tingkat kabupaten. Tadi ketidakhadiran kita isi 2, 3, dan 4, dan kemudian catatan wali kelas adalah belajar lebih giat lagi dan terus semangat untuk meraih prestasi. Nah, di sini ada pembagian Pasuruan 18 Desember 2020. Wali kelasnya saya ya. Ini tadi ngisinya adalah di halaman depan. Nah, terus yang hal untuk ini, untuk tanggal dan kepala madrasah tadi ngisinya adalah di data raport ini. Tanggal raportnya Pasuruan 18 Desember 2020. Kepala sekolahnya atau kepala madrasahnya adalah ini. Nah, kita bisa cetak raport. Nah, perlu juga diketahui cetak raport ini ada 2 macam yang saya sajikan. Ya. Yang pertama adalah cetak raport ganjil 1 KKM dan cetak raport ganjil multi KKM. Nah, di sini kalau 1 KKM silakan diisi. Raport untuk 1 KKM adalah 75 KKM-nya. Kita cetak, kita cek di sini munculnya adalah 75 ya, sesuai yang kita isikan. Nah, itu untuk pencetakan raport ya, untuk semester ganjil ya. Di sini muncul Pasuruan, kemudian Dr. Muhairi dan sebagainya. Nah, untuk di semester ganjil ini ya, untuk semester ganjil ini, jika misalnya nanti kita kesulitan ini tadi deskripsinya kok nggak muncul-muncul, kita ngeceknya di mapel-mapel ini ya, di mapel-mapel ini nilai sikapnya sudah diisi semua apa enggak. Tapi kalau kita ingin mengecek keseluruhan, bisa dari sini ngecek deskripsi sikap. Kita bisa lihat kalau sampai ada yang nggak muncul, biasanya ada yang kosong seperti ini ya. Tapi di sini nama siswanya nggak ada, tapi ada yang kosong seperti ini. Nah, ini bisa diisi ya, bisa diisi. Ngisinya di mana? Kita lihat akidah akhlak, kita cek di akidah akhlak, ternyata benar enggak ya, ternyata di sini kosong ini karena jumlah muridnya cuma 30. Ini adalah sekedar contoh untuk memahami jika ketika kita melihat bahwa ketika cetak raport
ternyata tidak muncul deskripsi. Ya. Kemudian cetak lengker ganjil. Nah, di sini ada lengker ganjil. Ya. Oke. Kemudian kalau cetak rapot multi KKM, sama saja munculnya. Cuma di sini ada KKM, ada yang 70, ada 75, misalnya gitu. Nah, nanti kita tinggal isi aja. Ada berapa KKM yang ada? Oh, ada yang 80. Akan muncul keterangannya. Oh, di sini ada berapa lagi? 75. Oke, kita isi. Berapa lagi yang ini? Oh, 70. Nah, ketika wali murid membaca bahwa anak saya dapat nilai dengan KKM 70 misalnya di sini. Nah, kita lihat 79 itu seperti apa. Ya, hasilnya. Itu Bapak Ibu terkait dengan rapot semester ganjil. Dan perlu diketahui bahwa ketika rapot semester ganjil, jika ini kelas 7, ya, jika ini kelas 7 yang baru masuk, maka kita butuh untuk cetak cover. Logo ini bisa diganti dengan logo madrasah. Ini bisa diganti, dihapus, kemudian diinsert, ya, diinsert, kemudian ambil gambarnya. Nanti silakan diganti, dicoba, ya. Nah, ini halaman depannya untuk covernya, ya, dilengkapi alamatnya, kelurahan, kecamatannya, dan lain sebagainya. Silakan dilengkapi supaya rapot yang kita sajikan kepada anak-anak sempurna, artinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, selanjutnya, karena rapot ini adalah rapot yang kita buat untuk sampai kenaikan kelas, maka kalau tadi input nilai semester ganjil sudah kita lakukan, untuk kenaikan kita harus juga input nilai semester genap. Nah, seperti tadi ya, kita masukkan deskripsinya, ya, kemudian presensinya, ya, misalnya ini sama 2, 3, 4 misalnya, dan ekstranya kita isi semua, ya. Kemudian kita input nilai ekstranya. Ini sebagai contoh kita sudah masukkan. Nah, kemudian kita gunakan KKM-nya. Misalnya KKM-nya kita buat 75 tadi. Karena tadi ada yang 70, ya. Kita buat 70 misalnya. Nah, kita cetak rapot semester genap. Tadi jika kelas 7 dan dianggap naik, ya, dianggap naik, maka keterangan kenaikan kelas adalah naik ke kelas 8. Jika anak ini kelas 8, ya, maka dia akan tertera naik ke kelas 9. Itu. Nanti kalau kelas 9 diisi, maka dia akan keluar lulus. Nah, bagaimana penghitungan dari kenaikan kelas itu? Nah, kita tadi di nilai genap, misalnya KKM 70. Maka kita bisa melihat NK-nya. Penghitungan NK ini berdasarkan rumus, yaitu rata-rata nilai semester ganjil dan semester genap. Saya ulangi, rata-rata nilai semester ganjil dengan semester genap. Jika nilainya rata-rata itu lebih besar daripada KKM-nya yang di atasnya 75, maka dia akan dianggap naik atau lulus. Di sini lolos, istilahnya begitu. Nah, maka dengan NK maksimal 2 misalnya di sini, nah, maka anak itu yang karena NK-nya cuma 1 di sini, karena bahasa daerah nggak diisi, ya, maka dia naik. Nah, di sini juga ada ranking, jadi Bapak Ibu tidak usah bingung-bingung, ini posisinya anak di mana? Oh, dia ranking 19. Oh, yang ranking 1 adalah ini, misalnya begitu. Nah, itu Bapak Ibu sekalian. Atau kalau misalnya kita tadi nggak masuk di input nilai semester genap, kita bisa lihat DKM-nya di sini sama. Ya, tampilannya sama dengan
Ketika masuk ke sini, kemudian kita lihat NK-nya. Gitu Bapak Ibu pengguna rapot untuk couple ini. Dan perlu ketahui untuk rapot ini dicetak dengan format layout ya, ukuran kertas folio ya. Jika nanti seperti biasa kalau misalnya nanti di ukuran kertas ini masih ada halaman yang kurang ya, kita buat folio ya. Ukurannya adalah 2159 harusnya. Kita isi 215 aja. Kemudian ini 330. Kita oke. Oke. Nah, di sini kita lihat tampilannya pas untuk satu folio. Jika tadi ada yang di hide, ya, misalnya di hide ya. Di hide seperti ini. Nah, maka ini kan ukurannya naik. Nah, kita bisa menjarangkan ini misalnya atau menambah sesuatu, kita tarik ini bisa. Termasuk yang di bawah, wah ini terlalu padat ini, kita bisa kita tarik ke bawah supaya deskripsinya terbaca dengan jelas. Dan kita bisa juga nanti mengepaskan untuk layout ini ya, tambahan tadi di hide ya. Nah, sudah halamannya masuk dan ini bisa kita tarik ke bawah. Nah, ini masuk ke halaman bawah. Nah, sekarang rapot bisa kita cetak dengan format folio. Demikian Bapak Ibu pengguna aplikasi rapot MTS ya. Semoga dengan yang saya berikan ini bermanfaat untuk kita semua, menjadi amal jariah kita semua, dan sekaligus dengan tutorial yang saya berikan, Bapak Ibu bisa memahami aplikasi ini dan bisa menggunakan dengan sebaik mungkin. Terima kasih. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita berikan selalu menjadikan balasan untuk kita, kebaikan-kebaikan yang penuh barokah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.